Welcome back di video kedua dari latihan 5 hari dalam seminggu saya. Ya, itu sekarang kita mau latihan pull atau segala gerakan yang menarik. Nah, biasanya teman-teman nih ya, aku udah warming up tadi di sepedaan cuma 5 menit. Kemudian aku mengambil resistance band. Kalau di gym kalian ada resistance band, ini bagus banget untuk kalian pemanasan pakai resistance band. Nah, biasanya juga nih kalau pemanasanku pada saat latihan upper body itu simple banget, yaitu rotator cuff kita siapin. Jadi rotator cuff itu yang di sini supaya persendian kita terutama sendi bahu itu udah ready ketika kita latihan upper body. Nah, caranya kalian ambil sebuah resistance band seperti ini dan kita rotasi keluar dengan mengunci siku kita di satu posisi ya. Siku kita dikunci, jangan narik seperti ini tetapi tarik keluar. Oke. Lakuin 15 repetisi, dikontrol, lalu dikontrol seperti ini. Nah, itu satu sisinya lainnya juga tetap dilakuin pemanasan. Udah, that's it. Kalian juga bisa pemanasan dynamic. Oke. Shoulder rotation, kemudian up and down, seperti ini. Nah, rotasi juga pinggang kalian. Buat teman-teman nih, biasanya aku mengawali gerakan pull day-ku itu dengan gerakan rowing. Karena di hari berikutnya latihan upper body, aku menggunakan Smith machine sebagai rowing. Kali ini, di hari pertama, aku menggunakan row machine. Ada sedikit adjustment pada alat ini. Kalau teman-teman perhatiin, di alat row machine ini, mengikuti anatomi atau struktur badan saya. Itu ketika saya tarik, lurus, ini udah habis tensionnya di sini. Jadi sebenarnya bahu saya masih bisa lebih ke depan lagi untuk dapetin stretch dari gerakan ini. Tetapi di alat ini, itu udah nggak bisa. Nah, maka dari itu, aku akan sedikit memodifikasi alat ini. Nah, di sini aku menggunakan barbell foam ini untuk menambah range motion dari gerakan. Fungsi kalau teman-teman lihat di video-videoku sering banget, aku menambahkan foam barbell foam ini untuk nambahin range motion dari alat row machine. Jadi buat teman-teman, kalau kalian perhatikan, itu setupnya seperti ini. Nah, jadi di bawah ini itu ada handle bantuan, sehingga saya nggak perlu untuk membuat nahan. Oke. Kebetulan juga row machine di sini yaitu pin loaded. Jadi kalian bisa atur bebannya sesuka kalian, tidak perlu repot bawa plate untuk kalian taruhin di row machine-nya. Jadi ini pin loaded. Untuk beban awal sendiri, saya itu nggak menggunakan beban yang berat karena ini masih warming up. Warming up set itu jadi aku membiasakan otot-ototnya untuk siap di working set. Kita mulai dari beban yang ringan aja dulu. Nah, di sini juga target otot yang saya inginkan adalah mid dan upper back. Sehingga jangan lupa juga untuk teman-teman itu di-adjust. Di-adjust dulu dudukannya supaya kalian ngedapetin range motion yang memungkinkan kita untuk nargetin otot upper back dan mid back. Nah, kalau kalian lihat, saya sekarang duduk lebih rendah. Yang tugasnya ngebuat siku saya bisa kebuka keluar. Sehingga target otot kali ini adalah upper back dan mid back. Arah siku menarik saya sekarang ini adalah keluar. Kalau kalian perhatikan, nah seperti ini. Jangan lupa untuk dijepit tulang belikat kalian di belakang, kontrol tiap gerak negatif, walaupun namanya warming set, kalian tetap harus mengontrol gerak negatifnya, jangan buru-buru. Seperti itu, walaupun bebannya ringan, coba deh, rasain otot kalian berkontraksi, kemudian dikontrol gerak negatifnya, dapetin stretch di depan, sampai bahu kalian ketarik, baru deh, tarik lagi. Nah, untuk warming up set sendiri, aku biasanya lakuin 8 reps. Kemudian sedikit demi sedikit, aku naikin bebannya. Sampai menyentuh hampir ke beban working set. Semakin bebannya meningkat, itu repetisi yang saya gunakan berkurang. Sampai yang terakhir di beban 75 ataupun 80 itu hanya menggunakan 2 repetisi. Coba kalian perhatikan, di warming up set saya, itu nggak ada rest juga. Nah, that's it. Itu adalah warming set saya. So, kita take a rest dulu sebentar. 2-3 menit untuk menuju ke working set.
Ada sedikit tips buat teman-teman yang latihan pull, khususnya otot back. Kalian wajib invest untuk membeli sebuah strap. Jadi strap ini fungsinya adalah membantu kalian. Biasanya nih, latihan kita nambah beban, otot masih bisa, tetapi grip kita udah mulai melemah. Nah, disinilah fungsi dari strap itu ngebantu kalian untuk tetap nge-push diri kalian sampai failure. Walaupun grip kalian udah lemah terlebih dahulu. Jadi cara makainya pun gampang. Oke, kalau di layar kalian lihat sekarang ini bertolak belakang. Oke. Nah, jadi posisi strap itu berada di sini. Sehingga nanti kalau ada bar ataupun apapun, di sini tuh fungsinya ngebantu kita untuk nge-gripping. Walaupun jari-jari ujung kalian itu seperti hook seperti ini tuh tetap akan ngejaga dia agar kita bisa narik sebuah beban atau tension. Nah, kiri dan kanan kita pakai. Buat teman-teman, ini adalah satu barang wajib yang kalian miliki untuk ngebantu progres kalian. Ini wajib banget. Kalau my personal preference ini wajib. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya strap ini lebih panjang, cuman aku lipat bagi dua, tuh supaya simple. Jadi kalian nggak perlu ribet dalam menggunakan alat nantinya. Working set 1. Di gerakan row machine ini saya juga mengambil dua set aja, dua working set aja. Kemudian itu, nah ini juga sering banget aku implementasikan di tiap latihan back, yaitu menambahkan yang namanya Kelso Shrug. Nah, kalau kalian nggak tahu Kelso Shrug, jadi ketika kalian udah nggak mampu di akhir-akhir repetisi nanti, walaupun otot back kalian nggak full dapat range motionnya, kalian bisa ngelakuin yang namanya Kelso Shrug. Jadi Kelso Shrug akan aku tunjukin nanti di akhir, ketika otot-ototku udah benar-benar nggak mampu lagi. Yang aku maksud dengan Kelso Shrug itu adalah ketika kalian udah nggak mampu narik full range motion seperti ini, kalian itu masih mampu untuk menarik tulang belikat kalian ke belakang, ngejepitnya ke belakang. Tarik aja semampu sejauh kalian bisa, tetap dikontrol negatifnya, tarik dikontrol negatifnya, oke? Yang pertama, diusahakan di beban working set kalian itu dapetin full range motionnya. Ketika udah nggak mampu di repetisi akhir, baru kalian melakukan yang namanya Kelso Shrug, oke? Jadi, simple aja. Strap on. Saya cuma ngedapetin 2-3 kali Kelso Shrug. Itu udah cukup banget. Karena di repetisi-repetisi tinggi di akhir, itu otot saya udah nggak mampu lagi untuk narik beban secara baik dan benar, mengikuti full range of motion. Jadi saya implementasikan yang namanya Kelso Shrug. Nah, kita juga bisa rest 3-5 menit untuk ngedapetin performa yang bagus untuk di set selanjutnya. Nah, jadi dengan angle seperti ini sekarang, saya akan tunjukin ke teman-teman yang namanya Kelso Shrug dari depan, dari 45 derajat di depan. Hop. Kita jepit tulang belikat kita di belakang, dikontrol tetap gerak negatifnya. Itu adalah latihan atau exercise pertama row machine saya dengan arah siku menarik keluar. Jadi target otot. Jadi itu adalah exercise pertama saya menggunakan seated row machine ini dengan target otot upper back, traps, dan rhomboid. Di exercise kedua kita ada gerakan vertical pull menarik dari atas ke bawah. Itu saya menggunakan neutral grip dengan target otot lat. Next exercise kita ada vertical pull yaitu menarik dari atas ke bawah. Saya di sini menggunakan neutral grip. Jadi target ototnya adalah otot lats. Oke, jadi teman-teman ada sedikit tips nih yang perlu kalian perhatikan. Yaitu untuk adjustment dari dudukan ini. Make sure paha kalian itu terjepit rapat. Sehingga badan kalian tidak naik turun, oke? Jadi di sini ada pad, oke? Jadi di setup, kalian bisa tinggiin, bisa turunin. Itu adjustment dari dudukannya dulu. Make sure bahwa paha kalian kejepit. Sehingga badan kalian nggak ketarik ke atas ataupun goyang-goyang. Kita langsung aja masuk ke working set 1 saya, oke?
Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kalian bisa setup dulu dudukannya ini sehingga paha kalian terjepit rapat. Jangan sampai kalian kurang stabil nge-perform sebuah gerakan. Itu yang nggak aku mau. Di sini juga aku ngambilnya itu 2 set sampai failure atau otot kalian nggak mampu dengan rep range 8 sampai 10. Dan next kita masih ada satu menu untuk latihan back hari ini, yaitu horizontal row. Tetapi arah siku menariknya itu rapat. Jadi siku kita dekat dengan badan, menggunakan kabel single arm. Jadi tiap exercise aku nyelepin satu gerakan yang hanya gerakan unilateral. Jadi dalam 3 latihan back ini ada satu gerakan unilateral, yaitu kabel row dengan arah menarik siku itu ke badan. Target ototnya lats juga. Gerakan unilateral ini bagus banget untuk preventing muscle imbalance atau otot kalian besar sebelah. Di gerakan terakhir dari latihan back saya ini, saya menggunakan D-handle. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu D-handle itu apa, ini namanya D-handle. Jadi latihannya itu unilateral atau menggunakan satu sisi dari bagian tubuh aja. Misalkan, let's say, tangan kiri kalian lebih lemah, kita akan latih tangan kiri kita lebih dahulu, baru dilanjutkan dengan tangan kanan. Karena biasanya orang yang nggak kidal ya, atau menulis menggunakan tangan kanan, sisi kanannya jauh lebih kuat ketimbang sisi kirinya. Maka dari itu, sisi kiri ini yang kita latih dengan jumlah repetisi, beban, dan reps yang sama. Oke? So, buat teman-teman, kali ini saya akan memprioritaskan sisi kiri kita untuk dilatih dulu. Mungkin kalian akan perlu jeda rest antara 1 menit, ataupun nggak perlu kalau kalian memang sudah ready untuk di sisi kanannya. Jadi lanjut aja. Pada dasarnya, intinya kita memprioritaskan sisi yang lemah dulu, baru melanjutkan di sisi yang lebih kuat gitu, teman-teman. Kalau kita melatih sisi kiri, kaki kiri kita yaitu lurus ke bawah. Nah, jadi juga penempatan dari badan kita ini akan ditahan di ujung bench, sehingga di pinggang kita ini ada yang menahan. Nah, dari posisi ini badan kita tetap tegak, oke? Arah tarik siku rapat ke badan kalian, oke? Rapat. Dah. Di sini juga target reference 8 sampai 10 sampai otot kalian failure atau nggak mampu, baik physically ataupun mentally. Lumayan panas guys setelah kalian melakukan 3 gerakan ini. Jadi latihan hari ini kurang lebih memakan waktu 1 jam kurang lebih ya. Karena tadi udah sisi kiri, kita lanjut ke sisi kanan. Wow. Ini lumayan berkeringat dan sebenarnya lagi. Saya kebetulan tadi dari rumah udah langsung pakai 2 baju. Bahan bajunya lumayan tebel. Makanya agak kepanasan sedikit. Mungkin karena bajunya tebel ya, maka saya keringatan. Karena ini ruangan ber-AC, seharusnya ya aman-aman aja. Keringatan guys. Sisi kiri, sisi kanan, itu kita jadikan satu. Jadi terhitung satu working set. Di sini juga saya mengambil 2 working set. Jadi selepas saya rest nanti, masih ada lagi 1 working set. Sebelum kita ke latihan bahu. Yaitu khususnya hari ini, pada pull day itu saya melatih bahu belakang, rear delt. Karena nanti di saat push day, itu saya melatih lateral head atau bahu samping kalian. Nah, saat di gerakan pull day, saya melatih bahu bagian belakang. Jadi saya pisahkan. Next exercise kita masih ada cable reverse fly. Jadi untuk di hari berikutnya, saat latihan upper body, saya menggunakan dumbbell. Saat pull day, saya menggunakan kabel. Jadi kalian bisa pilih salah satu, apapun yang ada fasilitas di gym kalian, kalian bisa pakai. Asalkan kalian tahu target otot mana yang akan kalian latih. Nah, so buat teman-teman, saat kita melakukan kabel reverse fly, untuk saya pribadi pun, saya itu nggak kuat dengan beban yang berat-berat. Karena otherwise, kalian akan ngerasain otot mid back ataupun upper back kalian yang justru akan narik gerakan ini. Yang aku mau, kalian itu mengisolasi otot rear delt atau bahu belakang kalian dengan cara mengontrol beban tersebut. Kalian nggak perlu pakai beban yang berat. Saya pribadi pun bisanya hanya di stack yang pertama ini. Oke. Jadi stack yang pertama aja. Itu udah cukup banget terasa pada saat mengkontraksikan otot rear delt kalian. Jadi kita langsung aja ke exercise-nya. Kalian boleh saja melakukannya dengan cara berdiri. It's still fine. Tetapi aku rasa lebih nyaman saat aku ngelakuin gerakan ini dari bawah ke belakang, 45 derajat, nariknya itu ke belakang.
Jadi hampir sama aja saat eksekusi menggunakan dumbbell, machine, cable. Pada intinya kita itu tidak meretraksi tulang belikat kita di belakang, tidak menjepit seperti ini. Melainkan kalian itu memprotraksi bahu kalian ke depan dan menariknya menggunakan rear delt. Karena range motion dari cable reverse fly ini sangat minim, sehingga aku yakin teman-teman bisa ngerasain otot rear delt kalian berkontraksi ketika kalian mengontrol gerak negatifnya ke depan. Jadi jangan menjepit tulang belikat kalian di belakang, tetapi mengontrolnya keluar, ngebuka keluar. Oke? Kita langsung aja. Tangan kanan memegang kabel kiri, tangan kiri memegang kabel di kanan. Seperti yang aku katakan tadi, bahu kita protraksi ke depan, dan aku mau teman-teman hanya ngebuka keluar. Seperti ini. Kalian bisa perhatikan range motionnya sangat minim, tidak sampai menjepit tulang belikat kalian ke belakang. Oke. Diusahakan badan kalian tetap stabil. Ya. Nah, biasanya aku ngelakuin ini dengan repetisi tinggi, 10-12, atau bahkan 15 sampai failure otot kalian. Di sini juga saya ngelakuinnya itu 2 working set. That's it. Selepas ini kita masih ada exercise lain yaitu bicep. Pada saat pull day, biasanya saya melatih otot bicep ini. Oke. Exercise selanjutnya kita ada preacher curl. Jadi buat teman-teman yang nggak ada alat preacher curl ini di gym kalian bisa menggunakan gerakan yang lain seperti incline bench, kalian pakai dumbbell yaitu spider curl. Kalian bisa latihan itu juga gerakan sama fungsinya dengan preacher curl ini. Kita jadi terfokus pada saat otot bicep kalian dipendekkan. Ada satu tips buat teman-teman di sini, karena kita ingin mencapai peak contraction dari otot bicep ketika bicep kita dipendekkan, maka posisi tangan kita ini kalau bisa, kan beda-beda ya di tiap gymnya itu ada adjustment alatnya, sehingga seharusnya kalian itu ngedapetin peak contraction dari otot bicep kalian. Oh, aku mau teman-teman dapetin range motion sampai habis di sini. Kita langsung aja ke eksekusinya, kalian bisa lihat sendiri. Ini kan ada handle nih teman-teman. Aku mau kalian itu menitik beratkan, kasih tension di sini. Pada telapak tangan kalian itu di sini. Arah pandangan kalian agak sedikit merunduk supaya besi bar ini nggak kena gini kalian ya, kepala kalian ya. Posisi tangan selebar bahu aja udah cukup, mengarah keluar dan dapetin kontrol tiap gerak negatifnya. Dapetin peak contraction-nya. Sampai failure juga. Target rep range-nya 10-12 udah cukup banget teman-teman. Dan juga di tiap alat preacher curl itu ada adjustment atau adjustment tempat duduknya. Jadi di alat preacher curl itu ada adjustment tempat duduk yang memungkinkan kita untuk men-setting ketinggian dudukan kita. Nah, buat teman-teman juga, jadi ketiak kalian itu harus nempel pada pad ini. Jangan sampai ketiak kalian itu melayang seperti ini. Kalau melayang berarti yang kalian harus adjust adalah dudukannya, yang memungkinkan ketiak kalian itu nempel semuanya di ujung pad ini. Dan next kita masih ada satu exercise lainnya untuk otot bicep juga, tapi kali ini fokusnya saat otot bicep kalian dipanjangkan. Teman-teman, ini kita langsung aja ke exercise terakhir yaitu bicep, di mana saat posisi bicep kita dipanjangkan, yang mana kalian nanti di hari berikutnya kalian bisa melakukan gerakan lain dengan porsi otot yang sama, yaitu bicep kita dipanjangkan dengan menggunakan latihan Bayesian curl. Tapi kali ini aku menggunakan dumbbell, kalian bisa menggunakan alat apa aja yang ada di gym kalian. So, teman-teman, kalian bisa setup ketinggian dari bench ini antara 60-70 derajat, kemiringannya seperti itu. Kemudian memegang sepasang dumbbell. Oke? Nah, aku mau teman-teman di sini yang kita akan fokuskan saat otot bicep kita dipanjangkan. Jadi dipanjangkan itu seperti ini. Jadi terfokusnya dari sini sampai bawah. Oke, sebenarnya di bawah ini udah nggak ada gravitasi, tetapi kita memanfaatkan stretch position pada otot bicep kita. Dan juga nih, ada sedikit tips ketika kalian melakukan incline bench dumbbell curl. Ketika tangan kalian ini udah mulai terangkat ke atas, jangan dirotasi siku kalian ke depan seperti ini. Nah, kalau tension seperti ini, itu udah nggak ada pada otot bicep kalian. Karena beban akan mengikuti gaya gravitasinya ke bawah. Jadi paham teman-teman? Yang aku mau range motion dari gerakan ini, dari sini, dan berakhir di sini aja. Kalian nggak perlu sampai di sini. Karena kalau udah di sini, itu nggak ada tension lagi sama otot bicep kalian. So, jadi kalian bisa praktekkan tanpa menggunakan beban dulu.
Oke, posisi tangan lurus perpendikular ke bawah seperti ini. Kalian curling ke atas dan berhenti di sini. Bukan merotasi siku kalian ke depan sehingga sampai segini. Itu nggak perlu. Jadi di sini tuh udah nggak ada tension lagi kalau tangan kalian posisinya lurus perpendikular seperti ini. Oke, maintain posisi ini. Jadi range motion dari sini sampai segini. Oke, kita langsung aja. Jadi posisi awal seperti ini, curling ke atas dan berhenti di sini. Dikontrol tiap gerak negatifnya, curling ke atas. Oke. Curling ke atas. Nah, ini juga saya ngambilnya 2 set. Make sure latihannya sampai failure. Kalau kalian udah nggak kuat, tinggal kalian jatuhin aja dumbbellnya ke bawah. Itu aman. Thank you so much teman-teman yang udah nontonin video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bila perlu juga di komen kalau ada saran dan masukan, karena saya membuat channel YouTube dengan format long video. Semoga kalian suka. Kalau kalian ada ide, kalian bisa cantumin di kolom komentar. Next kita latihan apa lagi, atau ada sebuah topik yang harus kita bahas, kalian bisa komen di kolom bawah. See you guys.